Halo Sobat Migran, perkenalkan nama saya Klasen Valentino Tumanggor, penyuluh hukum ahli pertama. Diawali oleh pertanyaan, saya ingin bekerja ke luar negeri. Bagaimana prosedurnya? Di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur penempatan pekerja migran Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun dasar hukum yang menaungi pekerja migran Indonesia ini adalah nomor 1, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nomor 2, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai 2009. Peraturan Presiden Nomor 165 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang penempatan dan pelindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penempatan pekerja migran Indonesia, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang proses sebelum bekerja bagi calon pekerja migran Indonesia. Tentunya Sobat Migran sudah mengetahui bahwasanya pekerja migran Indonesia itu dulunya disebut sebagai TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Namun dikarenakan ada perubahan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sehingga istilah TKI berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Namun apakah yang menjadi definisi PMI dan CPMI? Mari kita simak. CPMI adalah calon pekerja migran Indonesia, yaitu setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja migran Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU 18 tahun 2017, pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja migran Indonesia itu dapat bisa berangkat melalui pemberi kerja berbadan hukum, dapat juga berangkat melalui perseorangan atau rumah tangga atau mandiri kita sebutnya. Bisa juga lewat pelaut, awak kapal, dan pelaut perikanan. Tentunya teman-teman bertanya, apakah yang menjadi syarat dan dokumen yang dibutuhkan kalau kita mau bekerja ke luar negeri? Adapun syarat menurut UU Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 5, yaitu berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap dan yang dipersyaratkan. Sementara dokumen yang dipersyaratkan adalah surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan foto buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, biasanya dari rumah sakit, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja. Untuk berangkat ke luar negeri, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa skema. Di antaranya adalah G2G atau Government to Government. Biasanya BP2MI saat ini sedang melakukan kerjasama dengan G2G Korea, Jerman, dan Jepang. Biasanya juga pekerjaan di dalam G2G Jerman dan G2G Jepang itu adalah terkait dengan tenaga kesehatan. Jadi bagi Anda, Sobat Migran yang alumni dari medis, khususnya perawat, bisa mendaftar ke G2G Jepang dan Jerman. Lalu ada program selanjutnya yaitu P2P, private to private. Biasanya perusahaan yang ada di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan yang ada di luar negeri, sehingga PMI bisa mendaftar bekerja ke luar negeri lewat perusahaan yang dalam negeri. Selain itu ada UKPS. Biasanya juga itu kerjasama antara BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dengan perusahaan swasta di luar negeri. Contohnya perusahaan Honda. Jika ada pembukaan Honda yang ada di Filipina, maka akan bisa berangkat ke luar negeri. Contohnya seperti itu.
Lalu ada skema selanjutnya yaitu perseorangan. Perseorangan ini untuk bekerja secara mandiri. Kita dapat lowongan kerja di luar negeri, mengikuti seleksinya, lalu berangkat. Penempatan pekerja migran Indonesia itu harus melalui perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Yaitu adalah terkait dengan penempatan yang dilakukan oleh badan G2G. Sementara penempatan pekerja migran Indonesia oleh P3GMI, yaitu tadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, mereka harus mempunyai izin. Jadi sobat migran, pertama kali sebelum berangkat ke luar negeri, melamar pekerjaan ke luar negeri, itu harus memeriksa izinnya. Apa aja sih izinnya? Si SIP3MI atau Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau SIP2MI. Singkatan darinya itu adalah Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia. P3MI yang akan menempatkan CPMI wajib memiliki SIP2MI ini. Kepala BP2MI lah yang menerbitkan SIP2MI. Lalu, bagaimana proses penempatan pekerja migran Indonesia oleh P3GMI? Pertama sekali, verifikasi job order atau demand letter dilakukan oleh perwakilan di luar negeri, KBRI, KJRI, atau KDI. Setelah job order tersebut terbit, maka BP2MI melakukan penerbitan SIP2MI. Lalu, penyebarluasan informasi peluang kerja ke luar negeri melalui BP2MI, Pemda, Kemenaker, dan instansi lainnya. Adapun prosesnya, yaitu teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu, lalu mengikuti seleksinya oleh P3GMI dan pengantar kerja, lalu pemenuhan dokumen. Teman-teman harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Setelah itu, teman-teman melakukan OPP atau orientasi pra-pemberangkatan dan pendataan sidik jari biometrik oleh BP3GMI. Setelah itu, pemberangkatan. Sementara itu, proses penempatan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri atau UKPS itu dimulai dari pengurusan izin Menteri Ketenagakerjaan oleh perusahaan, lalu pembuatan akun Sisco P2MI, pendaftaran dan pelaksanaan OPP, lalu pemberangkatan. Sementara proses penempatan pekerja migran Indonesia perseorangan, melamar pekerjaan di luar negeri melalui korespondensi, pelaksanaan seleksi oleh pemberi kerja, pendaftaran di BP3MI, pelaksanaan OPP, dan pemberangkatan. Adapun jumlah pelamar atau jumlah tenaga kerja kita atau pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri dari Januari sampai dengan Oktober tahun 2024 berdasarkan kawasan, yaitu kawasan Asia dan Afrika 231.436 orang atau pekerja migran Indonesia. Sementara itu, kawasan Eropa dan Timur Tengah itu 17.465. Itu seperti Oman, Saudi, dan lain-lainnya. Kawasan Amerika dan Pasifik, ya, itu sejumlah 1.271. Jadi yang paling diminatin oleh tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia itu adalah kawasan Asia dan Afrika. Negara apa aja di dalam kawasan tersebut? Contohnya Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan lain-lainnya. Sementara kawasan Eropa dan Timur Tengah itu seperti Saudi, Yordania, dan contoh negara yang lainnya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya berhati-hati dengan segala tipu modus oknum atau calo yang ingin menjanjikan teman-teman untuk bekerja ke luar negeri secara cepat, ya, murah, ya, padahal belum tentu murah, ya. Teman-teman akan meminta sejumlah uang dan ternyata uang itu ditipu alias tidak akan dikembalikan dan teman-teman tidak akan bekerja ke luar negeri. Ada juga modus yang lain yaitu seperti diberangkatkan via jalan-jalan. Padahal jalan-jalan atau visitor itu tidak diperkenankan untuk bekerja di luar negeri karena pasti berlawanan dengan hukum. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwasanya ketika teman-teman melakukan pekerjaan luar negeri tapi tidak sesuai dengan prosedur, resikonya itu sangat banyak, yaitu teman-teman bisa kena TPPO atau tindak pidana perdagangan orang atau menjadi korban TPPO. Yang kedua, perlindungan hukumnya itu minim sekali. Akses kesehatan teman-teman, yang ketiga, akses kesehatan teman-teman itu tentunya tidak ada. Bahkan kalau ada yang sakit itu tidak akan dikasih berobat. Yang keempat, tentunya rawan akan tindakan kriminal atau pemajikan atau mungkin orang-orang sesuka-sukanya saja atau semena-menanya aja kepada pekerja migrannya. Selain itu juga rawan
dipenjara atau ditangkap, disiksa, dan dianiaya. Jadi banyak sekali resiko. Untuk itu teman-teman harus memastikan persyaratan teman-teman itu sesuai dengan prosedur. Caranya apa? Jika ada oknum atau orang yang menawarkan pekerjaan tersebut, tanyakan terlebih dahulu ke Disnaker atau ke BP3MI setempat atau P4MI setempat bahwasanya pekerjaan itu memang sah menurut hukum atau sah itu diketahui oleh pemerintah. Sekali lagi teman-teman, semangat mencari pekerjaannya dan kami mendoakan supaya teman-teman menjadi pekerja migran Indonesia yang berdaya, berguna bagi masyarakat Indonesia, juga bagi bagi luar negeri. Saya mendoakan pekerja migran Indonesia itu berangkat migran, pulang juragan. Demikian teman-teman, semoga informasi ini menambah wawasan teman-teman. Saya akhiri dengan kata terima kasih, selamat berjumpa.